Udah ngadap ke barat semua Pak? Udah, ayo kita selenggarakan sholat berjamaah. Apa itu? Hidup berbangsa dan bernegara. Caranya bagaimana? Harus ada imam, harus ada makmum. Betul? Ada pemimpin, ada rakyat. Pejabat tidak boleh merasa hebat dari rakyat. Orang baru disebut pejabat karena ada rakyat. Betul? Orang kaya tidak boleh sombong dengan orang miskin. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Betul? Jangan pernah kita merasa hebat dari yang lain. Karena hidup ini berjuang. Berjuang itu harus punya segala macam senjata. Harus punya silet, harus punya kapak, harus punya pisau, harus punya golok. Bila makanya lihat dulu apa lawannya. Yang kau lawan apa di sini? Kumis Pak, silet maju. Yang kau lawan apa di sini? Akar batang nangka Pak, kapak turun. Kan selesai urusannya. Jangan salah tempat. Yang kau hadapi apa di sini? Kumis Pak, kapak maju. Urusan tidak selesai, bibir terbongkar. Ayolah kita ngomong sesuai ahlinya. Yang ahli politik bicara politik, yang ahli hukum bicara hukum, yang ustadz bicara ustadz. Selesai urusan. Kita berkelahi kan gara-gara salah tempat. Yang ahli politik bicara agama, yang ustadz tiba-tiba bicara hukum. Hukum serahkan ke Pak Polisi. Betul? Nah, kalau dia tidak tahu tanya ke Pak Polisi. Harusnya seperti ini Pak. Nah, inilah kita namanya berjuang. Tidak bisa kita lebih hebat dari yang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih hebat, kapak atau silet? Mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Silet. Suruh dia nabang batang nangka. Saya tanya lagi, mana yang lebih hebat, yang lebih tajam, silet atau kapak? Kapak. Suruh dia nyukur somet. Orang tuh hebat sesuai dengan keahliannya. Pak, Pak. Hoi. Oh, udah bermatian nampaknya nih. Kena gitu suaranya. Kita walaupun beda di situ di Sanggauledo yakin saya. Daan cuma orang Melayu, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Cina, ada Dayak, usah nak berkelahi. Islam itu rahmatan lil alamin. Ustaz, tetangga saya tuh Cina, kaya dia kawinan, diundangnya saya, boleh ke saya datang? Datang. Ustaz Hatoli diundanglah Cina, datang. Kawan saya namanya Wan Seng An. Pas dia nikahan, diundangnya saya, datang saya. Tapi saya minta tolong, kata saya, tolong siapkan 2 tempat makan. Pertama Muslim food, yang kedua non Muslim food. Yang Muslim makan di Muslim food, yang non Muslim makan di non Muslim food. Saya ajak kawan saya pagi, pagi masuk saya ke Muslim food. Kawan saya masuk ke non Muslim food. Stop. Iya non Muslim food kita situ. Minta kuahnya aja Pak Ustaz. Minta kuahnya aja katanya. Ini jaga persatuan kita. Tangan kerek dengan tangan kanan beda, tapi tidak pernah kelahi. Kalau kerek gatal, kanan tidak perlu dijemput, datang digarukkan. Nanti kanan yang gatal, kerek tidak perlu diundang, datang digarukkan. Nanti dua-duanya gatal, bisa garuk-garukan. Beda tapi akur. Tidak pernah dia kelahi. Apa artinya? Kalau ada kawan kita sakit, tengok, tidak perlu nak diundang. Kalau ada kawan kita susah, tolong dia tanpa harus dijemput. Inilah tangan. Beda tapi akur. Tidak ada kerek gatal lalu kanan marah, garuk aja seorang. Ada Pak. Tapi memang walaupun mereka ini beda, mereka tahu dengan tugasnya masing-masing. Kanan kerajaannya yang baik-baik, salaman tangan, nerima duit tangan, makan tangan kanan. Kerek nak pernah marah Pak, karena dia tahu diri tugasnya bagian cebokisasi, bagian cleaning service.
bagian pembersihan. Tapi kan kanan juga punya utak. Kau sabar aja kere, biar aku yang nyari duit. Nanti dah dapat duit aku ke pasar, ku balikan kau jam tangan, kau yang makainya. Beda tapi akur kan Pak. Kalau kata guru saya, jagalah persatuan itu seperti 5 jari ini. Seperti apa Pak? Seperti apa Bu? Ibu-ibu di belakang kedengaran enggak suara saya? Kedengaran? Jelas? Kalau jelas saya enggak nanya. Tolong dijawab ibu iya. Ibu-ibu setuju enggak poligami? Bapak-bapak setuju enggak poligami? Ngetes saja. Ibu-ibu usah nak marah, karena hari itu ceramahnya tidak bahas poligami. Karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Jagalah persatuan seperti 5 jari ini. Pertama ini namanya jempol. Siapa jempol ini? Pemimpin. Siapa ini? Pak Camat. Siapa ini? Bupati. Siapa ini? Gubernur. Siapa ini? Presiden. Kalau kerjaan kita udah diginikanlah pemimpin, lancar Pak. Yang kedua namanya telunjuk. Siapa telunjuk nih? Orang kaya, investor. Orang kaya kalau udah nunjuk cepat selesai urusan. Nih jalan berlubang, isuk aspal nih? Aspal isuk, orang kaya. Coba yang miskin nunjuk, isuk aspal nih? Isuk makin berlubang. Orang kaya jangankan nunjuk Pak, kantutnya aja kata orang sehat. Bapak sehat, sehat bapak, bapak sehat. Coba orang miskin kantut, hantu kau. Dan punya adab kantut sembarangan. Sedut. Orang miskin kantutnya lain dengan orang kaya. Ini tunjuk nih, telunjuk nih orang kaya. Masjid kenapa belum jadi-jadi? Bukan si orang kaya. Karena orang kaya ini Pak belum punya kesadaran masih bahwa hartanya yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkannya di jalan Allah. Banyak orang kaya, tapi lebih banyak lagi orang palik bin kedakut alias retok bin ganggap. Minting. Masih pakai juga yang model gaya. Ada 2 istilah palik di dalam Islam. Pertama disebut dengan bakhil, yang kedua disebut dengan syuh. Apa beda bakhil dengan syuh? Kalau bakhil itu hanya palik untuk orang, tapi untuk dirinya enggak. Kalau syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun palik. Minum kopi, ampasnya dijemur lagi. Ada Pak yang model gaya. Kalau makan ikan habis dengan tulang-tulangnya. Apalagi ibu-ibu yang masak pakai presto, hancur dengan tulang-tulangnya ikan. Kasihan kucing kurus-kurus semuanya. Nggak kebagian tulang. Nanti kalau bapak ngopi di warung kopi, tiba-tiba kawannya bilang, ngopi dengan kawan nih, kau bayar punyamu, aku bayar punyaku. Ayo bakhil namanya. Untuk orang dia enggak mau, tapi untuk dia enggak. Tapi yang lebih parah yang kedua, syuh. Untuk dirinya sendiri pun palik. Ngopi berdua, dah lakak ngopi, pura-pura ke WC dia. Lama. Nunggu kita bayarnya. Pas dia keluar, dah kita bayar ke belumnya. Iya, munade kawan model gaya Pak, capat-capat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Ngapain tangkau ambus akunya? Kau setan balik lalu. Orang kaya, mudah-mudahan bapak ibu jadi orang kaya. Tapi dari bunyi aminnya tak tidak mau. Jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan, sanak balik. Walaupun jadi orang kaya itu tidak gampang. Tidak gampang jadi orang kaya. Kenapa tidak gampang? Pertama, orang kaya itu payah, susah nahan paliknya. Orang kaya jak palik. Pak, mana namanya Pak Wal Asri, Menteri Perhubungan ini? Hah? Bapak Pak Wal Asri, Menteri Perhubungan. Karena dia yang hubungi saya. Saya nak buktikan bahwa orang kaya ya palik. Nih, saya buktikan dengan Pak Wal Asri.
Pak wal asri, kalau bapak kena beri duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah hartanya disedekahkannya, 5.000. Tapi kalau bapak kena beri duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau enggak? Ah, kan? Orang kaya aja balik. Padahal sama-sama setengah. 10.000 diambil 5.000, setengah. 100 juta diambil 50 juta, setengah. Contoh lagi. Pak wal asri punya ayam 2 ekor. Saya minta sekok, insya Allah mau dia. Tapi kalau udah punya 2 ekor sapi, saya minta sekok, mau enggak? Makanya enggak gampang jadi orang kaya, barat nahan palitnya. Jadi yang belum siap nak sedekah, usah nak kaya aja dulu. Makanya ketika doa, ya Allah kayakanlah aku, dan Allah barik. Kenapa? Allah tahu kau palit pun kaya. Yang kedua, barat jadi orang kaya karena nanti hisapnya di akhirat lama. Seluruh harta benda yang kita pakai, yang kita beli, bahkan yang dibeli nak dipakai, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, tas yang ibu beli nanti dihisap di akhirat. Tas yang ibu beli nanti dihisap. Tas yang ibu beli nanti di akhirat. Yalah ibu-ibu, hampir semuanya bawa tas, Pak. Bapak-bapak ada yang bawa tas? Jarang, ada seorang nanya. Ibu-ibu hampir rata bawa tas. Heran saya, pernah saya tanya, Bu, ya Pak Ustadz, kenapa setiap kali pengajian arisan ngaji bawa tas? Sikit-sikit bawa tas. Pak Ustadz, bawa tas itu ada fungsinya. Nanti kalau ada kue sisa kami masukkan. Melihat kue, ingat dengan anak Pak Ustadz. Melihat pisang, ingat dengan laki Pak Ustadz. Masukkan dalam tas. Ibu-ibu bawa tas melihat pisang, ingat dengan laki. Bapak-bapak tidak perlu bawa tas, karena pisang tidak perlu dibawa. Karena dari rumah dah bawa pisang seorang kan, tidak perlu lagi. Ini cerita orang kaya ini. Itu Bu yang ibu beli sebenarnya nanti akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya jempol, telunjuk pemimpin jempol, telunjuk orang kaya. Jari tengah, siapa jari tengah tuh? TNI. Jari tengah polisi. Jari tengah ustadz idealnya. Daan ke kiri, daan ke kanan. Netral polisi tentara. Netral polisi tentara, Pak. Polisi netral. Polisi netral. Tentara netral. Iya lah Pak. Masa disununtolen dimanangkan kita kalah tolen netral polisi. Alhamdulillah saya Pak dari Kacik, memang dulu waktu masih Kacik takutlah udah dengan polisi. Tidur kata mak saya, kalau tidak tidur tangkap polisi, tidur. Makan, kalau tidak makan nanti ditangkap polisi, makan. Tapi sekarang saya dah tidak takut dengan polisi. Kenapa? Banyak kawan-kawan saya dah polisi. Berapa kali saya nyebrang, kalau di Samas tuh ada Perigi Piai, ada Tanjung Katat Teluk Kalung, peri nyebrang Pak. Itu kan kalau pakai oto bayar 40.000. Begitu saya nak bayar, jumpa kawan dengan polisi. Ustadz nak kemana? Saya nak ceramah. Udah bayar tiket peri? Belum. Biar saya ajak yang bayar. Kata saya, jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya duit kita dimakannya. Polisi dolo. Polisi dolo, Pak. Polisi kini dah bersih-bersih. Dah polisi kini nyantol. Pasar sepanduknya depan Polres ya, anti pungli, mantap. Harus kita dukung Pak ya. Mereka selalu terdepan, menjadi garda terdepan, mewujudkan kedamaian, kestabilan dan kerukunan. Betul? Inilah dia polisi Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya cita-cita mau jadi polisi, mantap. Karena polisi lebih hebat dakwahnya daripada ustadz. Betul? Mana yang lebih hebat, polisi atau ustadz ceramah? Ya, ustadz itu dia. Ustadz cuma koar-koar ngomong, kerauk kepadau. Polisi tidak perlu.
Marilah kita sholat, kata Ustadz. Polisi enggak, cukup dia pakai baju seragam, sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu di belakang? Nak, lihat nak. Apa mak? Polisi ajak sholat. Bapakmu baru security nak sholat. Saya pernah sholat Jumat terlambat. Masjid Pasar Sambas Babul Janah itu kan Pak penuh kalau sholat Jumat. Saya duduk di sop paling belakang. Di sop paling belakang tuh anak kecil semuanya. Pongah. Saya gitu kan. Setelah saya gitu kan, saya udah digitukannya. Tidak takut dia dengan saya. Dahlah kata saya, daripada nanti sholat Jumat saya batal, karena siapa yang bercakap-cakap sedang khotib berada di atas mimbar, sia-sialah sholatnya. Saya biarkan dia sholat, biarkan dia pongah. Tidak lama kemudian, mereka masih pongah nih Pak. Tidak lama kemudian datanglah polisi terlambat. Dalam hati saya, ada yang lebih lambat dari saya. Polisi terlambat. Kenapa polisi terlambat? Karena dia mengamankan lalu lintas dulu. Setelah kondisi aman, dah masuk semuanya orang ke masjid, barulah polisi yang pakai rompi hijau masuk ke dalam masjid. Dilihatnya biar kacik pongah, sekali batuk naang polisi. Ketakutan biar semuanya. Kenapa biar takut? Pistol. Pistolnya pistol besi, bukan pistol air. Bagus, yang anaknya cita-cita mau jadi polisi saya dukung. Ibu-ibu bisa nak musuhi polisi. Ibu. Kalau ibu rumahnya kena rampok, siapa yang ibu cari? Polisi. Anaknya kena perkosa, siapa yang ibu cari? Polisi. Bisa nak nyari Pak RT. Jangan-jangan Pak RT pelakunya. Inilah jari tengah polisi, tentara. Bagaimanapun kita perlu dengan orang-orang ini. Tentara menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya tidak diambil oleh negara lain. Nih bapak-bapak yang di depan kita nih Bu, yang pakai seragam loreng tentara. Kalau mereka sholat di masjid jadi imam lagi, demi Allah bangga saya. Tentara jadi imam, bangga enggak Bapak Ibu? Bangga. Kata Pak tentara, nanti sholat zuhur biar saya ajak yang imam. Mantap. Walaupun sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur kan modalnya sedikit. Takbir aja. Soal bacaan siapa yang tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sah lupa, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Usah nak dipanjangkan dahnya. Ada orang dahnya dipanjangkan. Sami Allahu liman hamidah. Setelah ditelusuri ternyata nama bininya Hamidah. Ini polisi, tentara, mantap. Harus selalu kita bersama mereka. Pemimpin, orang kaya, tentara. Nah yang selanjutnya, jari manis. Siapa ini? Anak-anak muda. Anak-anak muda walaupun buntung, kutung, tetap jari manis sebutannya. Masjid besar, masjid bagus. Orang Sanggauledo adalah orang yang kaya-kaya. Betul? Kenapa tidak betul? Saya tahu orang Sanggauledo ini kaya-kaya. Bukan tidak bisa dia nak jadikan masjid cepat. Kenapa belum jadi? Mereka pengurus masjid ingin kita masuk surga sami-sami. Kalau cuma sepihak yang nyumbang, nanti kita masuk surga pakai apa? Jadi maksud pengurus masjid nyumbanglah supaya masuk surga sami-sami. Itu ya orang kaya semuanya ini, kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari warna masjidnya. Karpet warna hijau. Plafon atas hijau. Tiang di luar hijau. Tenda warna hijau. Tempat air minum saya hijau. Kotak snack hijau. Pasti yang nyumbang ke masjid itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Jari manis. Ini masjid udah bagus. Anak-anak muda harus dilibatkan. Bila perlu yang azan, anak muda. Yang qomat, anak muda. Yang imam, tidak terlalu tua. Ini masih ada masjid-masjid yang imam tuh.
Gigi tinggal sige. Dah sige golek-golek. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biak muda nak mau imam model gaya. Saya dah tanya beberapa kawan yang muda. Kita biak muda kenapa tidak mau sholat berjamaah di masjid? Malas saya Pak Ustadz. Kenapa malas? Imamnya macam itu katanya. Kenapa macam itu? Kalau dia imam lebih banyak batuknya dari ayatnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di ujung waladhdallin. Dipagilah biak. Amin. Sana lama gila malam minggu kan. Kalau di masjid ini ada anak muda, hafalan Qur'annya banyak, bacaannya fasih, lulusan pondok pesantren, dia lebih layak jadi imam. Jangan Pak Haji protes. Ah, enggak boleh, dia belum nikah. Enggak ada syarat nikah jadi imam. Enggak boleh dia jadi imam, dia belum nikah. Pak Haji, dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 30 juz. Kau udah 3 kali nikah, kul huwallahu enggak apa. Azan. Jangan yang azan yang dah tua. Orang tu tak suka dengarnya. Agama-agama lain dengarnya pun ngari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan, orang yang khawatir. Tak kata orang lakak, nah nanti tu dia azan. Cobalah kalau anak muda yang azan. Pak, saya ajak azan. Bisa kau azan? Nih Pak, sertifikat juara 1 lomba azan tingkat kecamatan Sangauledu. Oh iyalah kata dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata asuh. Sampai bunyi asuh. Saya juara azan juga. Juara azan tingkat RT. Juara 3. Pesertanya orang 4. Yang 3 demam. Yang jadi juri ini aki saya Pak RT. Mana? Ini anak muda nih Pak, harus diberi peran. Kenapa anak-anak muda banyak main gitar tapi jalan ngumpul, tidak jelas tujuannya apa? Karena mereka punya bakat sebenarnya, cuman tempat nyalurkannya tidak ada. Akhirnya buatlah dia grup masing-masing yang sama-sama hobi gitar, ngumpul gitar. Ku ambil gitar, ku ajak teman-temanku. Ya kata lagu. Nah di masjid ini nanti diadakan tim hadroh ke, diadakan tim solawat ke, kayak dia supaya bakat musiknya ada. Musik Islam tidak membunuh seni. Islam tidak membunuh seni. Kalau ada orang katakan musiknya haram, lihat dulu musik apa. Kalau musiknya mengingatkan kepada ibadah, memotivasi supaya semangat hidup, supaya kita rajin kerja, silakan. Mengingatkan kepada mati, silakan musiknya. Mana contohnya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, bapak camat mati. Ya, supaya sesuai aja dia. Mati. Mengingatkan kepada mati. Tapi kalau lagu-lagu yang ngajak kita kepada berzina, tak boleh. Ada lagu ngajak kita berzina? Ada. Apa judulnya? Cinta Satu Malam. Cintanya cuma 1 malam. Terus keong racun, kuci-kuci hotahe, kabi kuci kabi gem, kuci dusti karoge, tujumin rabi di kita he piara mekia karu. Harap. Gitu Pak, musik Islam tidak membunuh seni. Bahkan tidak indah hidup ini kalau tidak ada seninya. Baca Al-Quran ibadah, tapi dengan seni tilawah terasa keindahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang imam tu pakai seni. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, dia baca Al-Quran pakai seni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, pakai seni. Bagus ke ngimam tidak ada seninya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan antuk kan Pak lakaknya.
Azan harus pakai seni azan. Bagaimana azan tidak pakai seni? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Nah, tapi kata orang tang kerau-kerau di masjid pakai seni. Solawat kalau udah pakai seni terasa keindahannya. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Terasa keindahannya di dalam hati. Kalau tidak pakai seni tidak terasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang terakhir, yang kelima, kelingking. Jempol pemimpin, telunjuk orang kaya, jari tengah polisi, tentara, ustadz, jari manis anak muda, terakhir kelingking. Siapa ini? Ini perempuan, simbol perempuan, kacik tapi mantap. Kemana ajak masuk? Ke situ masuk, ke sini masuk. Malah di kampung saya kalau mau ngetes ayam ada telurnya atau tidak pakai gitu. Tes perempuan. Hebat nih Pak perempuan, serbaguna dia. Seperti 5 jari. Kalau 5 jari ini udah bersatu, apa yang tidak bisa kita pegang? Semuanya bisa kita pegang. 5 jari ini kalau dia seorang, biar nak dia pemimpin apapun, kalau seorang tidak bisa Pak. Bapak makan pakai jempol. Berapa hari baru habis? Makan nasi 3 hari belum tentu selesai. Bapak ibu mau nampar orang pakai telunjuk, tidak sakit. Coba kalau udah bersatu ke 5 jari, kelepak, bisa damam orang lakaknya. Inilah makanya kita harus jaga persatuan. Hilang telunjuk orang kaya, payah juga kita. Sholat jadi tahiyatnya lah, asyhadu alla ilaha illallah. Jempol hilang, tidak bisa nak megang apa-apa. Jadi sebenarnya kita ini perlu. Tidak boleh nganggap orang lain tidak perlu. Jangan kira ustadz yang ceramah lebih hebat dari jamaah. Nggak. Saya bisa ceramah karena ada orang yang mendengarkan. Coba saya ceramah di situ biar mau 2 jam menggelegar berkobar, tapi yang mendengarkannya nggak ada. Paling kata Pak Wal Asri, udah lama ke ustadz gini. Bawa ke rumah sakit. Kita perlu, makanya bergabunglah seperti 5 jari ini, kuat kita insya Allah. Tapi 5 jari ini punya kelemahan. 5 jari ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelingking perempuan, pejabat jempol. Kalau suit kelingking dengan jempol, kalah jempol. Kenapa? Jabatan di mana-mana sering tunduk dengan perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam metik buah huldi? Hawa, perempuan. Tapi kelingking akan kalah ketika bertemu telunjuk orang kaya. Perempuan akan kalah kalau jumpa orang kaya. Karena di mana-mana perempuan jak mati duitan. Kalah dia. Oh, perempuan mati duitan Pak Ustaz. Dah anjak gaya. Memang dah bawaan dari lahir. Perempuan dilahirkan membawa 3 sifat. Pertama emosian, kedua cemburuan, yang ketiga mati duitan. Cemburuan bisa hilang karena diajari oleh ustazahnya. Emosian bisa hilang karena diajari oleh ustazahnya. Yang tidak hilang adalah mati duitan. Makanya abang-abang, bapak-bapak, carilah bini yang pandai nyari duit. Dimanapun bapak nyimpan duit, tahu dia nyarinya. Itu namanya pandai nyari duit. Jadi yang kedua poinnya adalah kita jaga persatuan ini. Jangan pernah kita merasa hebat dari yang lain, sombong, angkuh, takabur, palik, loke, reto.
ialah yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Sebenarnya beda pendapat tidak anjak seberapa besar pengaruhnya. Yang besar berpengaruh beda pendapatan. Ini yang harus kita jaga. Makanya yang kaya bantu yang miskin hendaknya berusaha. Itulah keadilan di dalam Islam.